Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Hitiani, peserta program pelatihan dasar CPNS Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Anti Korupsi. Pokok pikiran. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corromper. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan tentang pengertian istilah korup, kata sifat, dan korupsi, kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan, menggelapkan barang atau uang milik perusahaan negara tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah mencakup perilaku pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka sendiri secara tidak pantas dan melanggar kepercayaan kepada mereka. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk bulul. Termasuk korupsi penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya, kertas dan alat tulis kantor, mesin fotokopi dan atau printer, telepon. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Jumlahnya 2 pasal, suap menyuap 12 pasal, penggelapan dalam jabatan 5 pasal, pemerasan 3 pasal, perbuatan curang 6 pasal, benturan kepentingan dalam pengadaan 1, gratifikasi 1. Jenis-jenis korupsi. Transaktif, yaitu adanya kesepakatan. Yang kedua, ekstroaktif, salah satu pihak memaksa, pihak yang dipaksa aktif melakukan tetapi yang memaksa tidak terlibat. Investif, adanya penawaran barang dan jasa, keuntungan diharapkan di masa mendatang. Nepotistik, adanya perlakuan khusus kepada keluarga, teman dan kerabat pejabat politik. Autogenik, memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang hanya diketahui oleh dirinya untuk mendapatkan keuntungan. Suportif, artinya adanya upaya melindungi dan mempertahankan perbuatan korupsi. Defensif, korupsi dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari tindakan kriminalisasi. Jenis-jenis korupsi. Hal tentang korupsi, pelakunya pejabat publik, politisi, dan pegawai negeri, serta orang yang berhubungan dengannya. Jabatan adalah kepercayaan, kewenangan. Korupsi hakikatnya adalah tindakan pencurian, pengkhianatan, penipuan, walaupun dilakukan untuk orang lain atau orang yang dekat dengan mereka. Sebab-sebab korupsi. Dari aspek individu pelaku, yaitu adanya sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada, moral dan iman yang lemah, tidak dapat menahan godaan hawa nafsu, merasa penghasilan kurang mencukupi kebutuhan yang wajar. Dari aspek organisasi,
yaitu kurangnya keteladanan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran, manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dari aspek masyarakat, adanya nilai-nilai masyarakat yang konsumtif jadinya korupsi, misalnya permisif, apatis, dan adat. Dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Penerapannya, pada masa penerapan kurikulum 2013 dilakukan melalui yang pertama, penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel, implementasi kurikulum 2013 secara efektif, partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, perbedaan implementasi direkomendasikan dengan cara memberi penguatan melalui yang pertama, penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi, mata pelajaran yang sesuai, muatan lokal, pengembangan diri, karena nilai-nilai anti korupsi belum terakomodasi secara eksplisit dan dalam kurikulum 2006. Partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan bagi sekolah atau kelas yang sudah menerapkan ke-13, implementasi pendidikan anti korupsi direkomendasikan dengan cara memberi penguatan atau mengoptimalkan melalui 1. Penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Yang kedua, implementasi kurikulum 2013 secara efektif. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sumbernya demikian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.